Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Study with Student. Masih bersama saya, Rizky Fadilah. Oke, dan di video kali ini kita akan membahas tentang limit tak hingga. Oke, kita langsung saja ke pengertiannya ya teman-teman. Jadi limit bentuk tak hingga itu contohnya seperti ini ya teman-teman. Dia itu bisa berbentuk limit tak hingga untuk fx per gx, dan juga dia itu bisa berbentuk limit tak hingga untuk fx minus gx gitu ya teman-teman. Jadi hanya dua ini. Jadi jika dengan metode substitusi langsung, maka diperoleh bentuk limit tak hingga per tak hingga dan tak hingga minus tak hingga. Ini jika kita langsung memasukkan si x-nya untuk variabel fx per gx ya, kita dapatkan tak hingga per tak hingga. Dan juga jika tak hingganya kita langsung masukkan ke fx minus gx, maka kita dapatkan tak hingga minus tak hingga. Nah, jadi gimana supaya kita mendapatkan sebuah angka untuk limit tak hingga ini? Jadi caranya adalah kita bisa menghitung limit tak hingga dengan cara membagi dengan pangkat tertinggi. Jadi langsung saja ke contoh soalnya ya teman-teman. Jadi contoh soalnya gini. Limit untuk x mendekati tak hingga pada 3x pangkat 4 plus 5x kuadrat minus x plus 3 per 2x pangkat 3 minus 5x kuadrat min 4x plus 7. Kok banyak amat sih variabelnya? Susah amat. Jadi tenang aja ya teman-teman. Ini tuh nggak susah sebenarnya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah membagi pangkat tertinggi. Nah, di sini pangkat tertingginya berapa? Itu pangkat tertingginya itu adalah x pangkat 4 ya teman-teman. Jadi semua bilangan yang ada di sini itu kita bagi dengan x pangkat 4. Jadi dia akan menjadi seperti ini. Di setiap variabelnya itu kita bagi dengan x pangkat 4 gitu ya teman-teman. Jadi jika kita bagi pangkat tertinggi, maka dia akan menghasilkan seperti ini. 3 plus 5 per x kuadrat min 1 per x pangkat 3 plus 3 per x pangkat 4 dan seterusnya. Jadi cara ngitungnya gimana sih? Cara ngitungnya adalah ini kan 3x pangkat 4 dibagi x pangkat 4. Maka si x pangkat 4-nya ini kita coret masing-masing gini. Jadi tinggal 3 di sini ya. Lalu 5x kuadrat per x pangkat 4. Dia akan menghasilkan 5 per x pangkat 2 seperti ini. Loh, kenapa jadi pangkat 2? Karena gini ya teman-teman. Ini kan 5 dikali x pangkat 2. Ini kan berarti 5 kali x kali x gitu ya. Dibagi x pangkat 4. Kan berarti kan x kali x kali x kali x. Si perkalian x-nya 4 kali gitu ya. Jadi yang x2 ini kita coret. Lalu x-nya itu yang 2 kita coret juga. Jadi sisa 2 di sini. Sisa 2, maka di sini kita tulis 2. Seperti itu ya. Dan begitu pun seterusnya sampai bawah seperti ini. Ini kan x pangkat 3 dibagi x pangkat 4, hasilnya 2 dibagi x. Dan seperti itu. Lalu untuk si plus minusnya itu tetap ya teman-teman. Ini plus minus plus, plus minus plus, ini juga minus minus plus, ini juga minus minus plus gitu. Nah, kalau udah kita bagi pangkat tertingginya seperti ini, maka tugas kita setelahnya adalah memasukkan si tak hingga ini ke dalam variabel x. Menjadi seperti ini. Loh, di sini kan x kuadrat. Kenapa nggak tak hingga kuadrat? Jadi kita tulis aja tak hingga 1 ya teman-teman. Karena tak hingga kali tak hingga ya tetap tak hingga gitu ya teman-teman. Jadi langsung saja kita hitung 3. Di sini kita tulis sama dengan dulu ya. Di sini 3. Ditambah 5 dibagi tak hingga. 5 bagi tak hingga itu hasilnya adalah 0. Lalu 1 dibagi tak hingga juga seperti itu, minus 0. Ini juga 3 bagi tak hingga sama, hasilnya adalah 0 seperti ini. Jadi yang di bawah ini juga hasilnya adalah 0 gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini tandanya plus. Nah, karena ini habis semua, yang tersisa itu berapa? Yang tersisa di sini adalah 3. Nah, maka untuk hasilnya itu sama dengan 3.
kita bersihkan semua. Nah, maka hasilnya adalah 3. Hanya 3 ya teman-teman, karena ininya habis semua. Jika kita bagi dengan tak hingga, maka sisanya hanya 1, yaitu 3, seperti ini. Nah, saya ada cara cepat nih untuk menghitung langsung si limit tak hingga jika kita mendapatkan soal yang seperti ini. Caranya adalah yang pertama kita lihat dulu pangkat tertingginya itu di bagian mana aja. Nah, kebetulan di sini hanya 1 ya teman-teman, hanya 3 di sini, yaitu 3 kali X pangkat 4 dibagi X pangkat 4. Maka ini tinggal kita coret. Nah, setelah itu sisanya tinggal kita coret ataupun kita hilangkan langsung. Jadi sisanya 3. Jadi gitu. Jadi jika teman-teman menemukan soal pilihan ganda yang seperti ini, langsung saja kita hitung, kita cari pangkat tertingginya. Si pangkat tertingginya ini kebetulan ada di angka 3 saja. Jadi hasilnya adalah 3, seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut. Untuk limit bentuk tak hingga jika kita mendapatkan soal yang seperti ini, fx minus gx. Langsung saja kita hitung. Tentukan nilai limit dari limit mendekati tak hingga untuk akar dari x kuadrat plus 5x plus 5 diambil akar dari 9x kuadrat minus 7x minus 4. Jadi langsung saja kita hitung seperti yang kemarin ya teman-teman. Jika kita mendapatkan soal yang berbentuk akar seperti ini, maka tugas kita adalah membuat fungsi baru dari si persamaan limit yang ini. Gimana caranya? Gimana cara supaya kita mendapatkan fungsi barunya? Caranya adalah kita kalikan dengan 1 ataupun kita kalikan dengan si variabel yang ada akarnya di sini ya teman-teman. Jadi ini kan soal aslinya dikali dengan soal aslinya dibagi soal aslinya. Nah, tetapi di sini kita merubah bilangan negatifnya yang ada di sini menjadi positif. Menjadi positif semua gitu. Jadi langsung saja kita hitung, jika ini kita kalikan maka mendapatkan hasil yang seperti ini. Untuk variabel yang atas itu si akarnya itu menghilang ya teman-teman, karena kita kalikan ke variabel yang sama. Tapi di sini kita mendapatkan hasil minus. Kenapa? Karena minus dikali dengan plus, hasilnya tetap minus gitu ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu langkah selanjutnya gimana? Langkah selanjutnya langsung aja kita hitung variabel yang atas ini, karena ini kan penjumlahan ya teman-teman. Jadi karena penjumlahan langsung saja kita hitung. Sebelumnya jangan lupa kita rubah yang ada di dalam sini menjadi bilangan negatif semua. Bukan menjadi negatif, tapi dikalikan dengan negatif yang ada di sini. Ini menjadi minus 9 kuadrat, ini menjadi plus 7x, dan ini menjadi plus 4. Maka hasilnya adalah seperti ini. Ini kan 9 dikurangi 9 hasilnya adalah 0. Lalu 5 ditambah dengan 4 hasilnya adalah 9. Gitu ya teman-teman. Jadi ini sudah kita dapatkan fungsi barunya. Nah, lalu kalau sudah kita dapatkan fungsi barunya, cara yang selanjutnya adalah kita bagi dengan pangkat tertinggi, yaitu x yang ada di sini. Loh, kenapa nggak x kuadrat yang ada di sini? Jadi gini teman-teman, ini kan ada akar nih, ada akarnya. Jadi jika x yang ada di sini kita masukin ke dalam akar, maka dia menjadi x kuadrat. Enaknya ngomong itu si x untuk 12x ini dengan si x yang ada di dalam akar ini, dia itu kedudukannya sama, yaitu x. Kenapa? Karena untuk x yang ada di sini itu dia, jika si x-nya ini masuk ke dalam bilangan akar, maka hasilnya adalah x kuadrat gitu teman-teman. Oke, setelah itu langsung aja kita bagi menjadi seperti ini ya teman-teman. Yang atas itu kita bagi dengan x, lalu yang bawah kita bagi dengan x kuadrat. Kenapa x kuadrat? Ya seperti tadi yang sudah saya jelaskan, karena si x-nya ini sudah masuk ke dalam bilangan akar menjadi x kuadrat gitu. Oke, langsung aja kita hitung menggunakan cara cepat yang tadi ya teman-teman. Di sini ada 12x per x. Maka sisanya adalah 12. Lalu ini ada 9x kuadrat. Yang x kuadrat ada lagi nggak ada ya untuk di sebelah sini. Maka sisanya adalah 9 seperti ini. Lalu yang sebelah sini
yang ada X kuadratnya itu hanya ada satu, yaitu 9. Jadi yang lainnya itu kita coret seperti ini. Nah, setelah itu kalau udah ketemu hasil seperti ini, maka langsung aja kita sederhanakan. Berarti kan sudah ketemu nih 12 dibagi akar 9 ditambah akar 9. Langsung aja kita hitung akar 9-nya ini bisa menghasilkan bilangan 3. Kenapa? Karena akar dari 9 itu adalah 3. Jadi 3 ditambah 3 karena di sini akar 9 tambah akar 9 gitu. Nah, lalu langsung aja kita hitung 3 tambah 3 hasilnya adalah 6. Lalu 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2 gitu. Nah, jadi limit untuk X mendekati 0 pada akar dari 9X kuadrat plus 5X plus 5 dikurangi akar dari 9X kuadrat minus 7X minus 4 hasilnya adalah 2. Itu teman-teman. Gampang ya? Gampang lah. Kalau teman-teman kurang puas menggunakan cara seperti ini, ataupun jika teman-teman menghadapi pilihan ganda yang membutuhkan waktu cepat, saya di sini ada cara cepatnya ya teman-teman. Jadi cara cepatnya adalah seperti ini. Limit X mendekati tak hingga untuk akar dari AX kuadrat plus BX plus C dikurangi akar dari PX kuadrat plus QX plus R. Itu cara menghitungnya ada rumusnya sendiri. Jadi rumusnya seperti ini. B min Q dibagi 2 akar A. Jadi B yang ada di sini variabelnya aja ya, si X-nya nggak usah ikut karena di sini yang tertulis hanyalah B. Jadi bilangannya ada di sini saja. B dikurangi Q dibagi 2 akar A. Akar A yang ada di sini. Nah, tetapi untuk kita bisa menggunakan rumus ini itu ada syaratnya ya teman-teman. Syaratnya adalah A harus sama dengan P. Jadi si A ini ataupun si kuadrat dari masing-masing bilangan, baik itu yang kiri ataupun yang kanan, itu harus sama. Jadi A harus sama dengan P. Maka jika A itu sama dengan P, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Contohnya gimana? Contohnya seperti soal yang tadi ya. Ini kan kebetulan A dengan P itu sama, yaitu sama-sama 9. Di sini kan A, di sini P. Ini A, B, C. Dan di sini ini P, ini Q, ini R. Jadi karena A dengan P itu sama-sama 9, maka kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus cara cepat yang ini. Jadi langsung aja kita hitung B min Q. Seperti ini. Ini kan B-nya itu 5 ya. X-nya nggak usah dimasukin karena di sini rumusnya hanya B. 5 ataupun B diambil Q. 5 diambil Q. Q di sini adalah minus 7. Nah, karena minus 7, maka di sini juga kita tulis minus 7 seperti ini. Lalu dibagi 2 akar A. Akar A-nya kan 9 nih. Maka dibagi 2 dikali akar 9 gitu. Oke, langsung saja kita hitung 5 dikurangi minus 7. Berarti kan 5 ditambah 7 ya. Karena si minus dikali dengan minus hasilnya adalah plus seperti ini. Lalu 2 dikali akar 9. Akar 9 itu tadi kan 3, maka tinggal 2 dikali 3. Lalu langsung aja kita hitung. Yang atas ketemunya 12 karena 5 ditambah 7 hasilnya adalah 12. Lalu 2 dikali dengan 3 hasilnya adalah 6. Maka 12 dibagi dengan 6 hasilnya adalah 2. Nah, di sini sama ya teman-teman, hasilnya itu sama-sama 2. Jadi terbukti bahwa jika kita menggunakan rumus ini itu sudah pasti benar. Jadi jika teman-teman menghadapi pilihan ganda dan soalnya seperti ini dan kebetulan si variabel A dan juga P-nya itu sama, maka kita bisa menghitungnya dengan menggunakan rumus ini. B min Q dibagi 2 akar A. Itu. Oke, saya memiliki contoh soal lagi untuk kita bisa menggunakan cara cepat. Contohnya seperti ini. Limit dari X mendekati tak hingga untuk akar dari X kuadrat plus 2X dikurangi akar dari X kuadrat. Ini jika kita menghitung dengan menggunakan rumus cara cepat itu bisa ya teman-teman. Karena di sini si variabel A dan P-nya itu sama, yaitu sama-sama 1. Di
di sini ya teman-teman. Loh, kok ini bisa bang? Kan di sini nggak ada ABC dan juga PQR. Nah, jadi penjelasannya gini ya teman-teman. Bisa kita ibaratkan menjadi seperti ini. Ini untuk X kuadrat ini A, ini 2X ini B, dan plus 0 ini adalah C. Lalu X kuadratnya ini adalah 1. Lalu untuk P ini adalah X kuadrat, dan Q-nya adalah 0, dan R-nya adalah 0 juga. Jadi soal yang seperti ini bisa kita hitung menggunakan cara cepat, yaitu B min Q per 2 akar A. Jadi langsung aja kita hitung. Maka kita dapatkan seperti ini ya teman-teman. 2 diambil 0, B diambil Q. B-nya kan 2, Q-nya adalah 0. Maka 2 diambil 0 dibagi 2 akar A. A-nya itu kan 1 nih. 1 nih karena X kuadrat maka 1. Jadi 2 akar 1. Jadi kalau sudah seperti ini, kalau sudah B, Q, dan A-nya ini sudah kita tentukan, maka langsung aja kita hitung hasilnya menjadi 2 per 2. Kenapa? Karena 2 diambil 0 itu hasilnya adalah tetap 2. Lalu 2 dikali akar 1. Akar 1 kan hasilnya adalah 1. Maka 1 dikali 2 hasilnya tetap 2. Maka 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Ini teman-teman. Jadi kesimpulannya, untuk limit X mendekati 0, pada akar dari X kuadrat plus 2X diambil akar dari X kuadrat, hasilnya adalah 1. Seperti ini, gitu ya teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Silahkan tekan tombol like jika teman-teman suka dengan video ini, dan silahkan share kepada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa tahu apa yang sudah kalian tahu. Oke, sekian dulu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.